Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Ya, sehat, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau hari ini kabar anak-anak itu sehat semua ya. Nah, anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah siap, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Ya, Silakan Mbak Yasinta bisa dipimpin berdoa. oke, mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Yasinta sudah memimpin bentuk berdoa. Nah, anak-anak karena sekarang sedang pandemi, kita tidak bisa belajar langsung di sekolah ya. Kita belajar menggunakan Google Meet. Tetapi kita tetap harus semangat ya anak-anak, tidak boleh karena belajar lewat online nanti malah kalian jadi tidak semangat ya. Harus tetap semangat ya. Siap. Semangat. Nah, sebelumnya Bapak akan presentasi dulu ya. Yang pertama ada Arina. Hadir, Pak. Baik. Lalu Yasinta. Hadir. Baik. Lalu Nadia. Hadir, Pak. Lalu Sonia. Hadir, Pak. Oke, baik. Hari ini lengkap semua ya. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan keadaan di luar kelas. Musim apakah sekarang anak-anak? Musim hujan, Pak. Iya, Pak, musim hujan. Di luar mendung. Ya, tepat sekali. Sekarang musim penghujan. Jadi di daerah kalian juga sering hujan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar sekali. Nah, sekarang hubungan dengan musim hujan, kita akan belajar tema 8, subtema 2, yaitu bumiku dan musimnya. Pembelajaran 1, yaitu pembelajaran hari ini akan bermuatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, sebelumnya Bapak akan mengirimkan PowerPoint di grup WA, nanti bisa disimak ya teman-teman, ya anak-anak. Baik, Pak. Bentar Bapak. Kita gak guys? Sudah biasa. Terus kita Udah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, mari kita mulai ya. Ya, Pak. Oke. Nah, materi kita pada hari ini, ulang kembali ya, yaitu ada materi IPA dan bahasa Indonesia. Untuk IPA ada, apa ini anak-anak? Bisa dibaca? Revolusi bumi. Ya, revolusi bumi. Yang kedua ada? Perbedaan musim. Ya, benar sekali. Dan untuk bahasa Indonesia ada?
karangan non-fiksi. Ya. Oh, maaf. Ya, selanjutnya ada Ciri-ciri ciri-ciri karangan karangan non-fiksi. Fiksi. Lalu ada gagasan utama, informasi penting, dan peta pikiran. Ya. Mari kita menuju ke materi pertama, yaitu revolusi bumi. Nah, apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi yaitu gerakan bumi itu mengelilingi matahari. Nah, biasanya bumi berevolusi atau berputar mengelilingi matahari itu dalam satu putaran memakan waktu 365 hari, 9 menit, 10 detik atau yang biasa kita kenal 1 tahun 12 bulan. Perbedaan musim tersendiri itu terjadi akibat gerak dari revolusi bumi. Nah, akibat terjadinya revolusi bumi, yang pertama ada satu, perbedaan lama siang dan malam. Bumi belahan utara dan selatan punya waktu siang dan malam yang berbeda. Ini terjadi karena kemiringan suhu bumi dan revolusi. Saat berevolusi, bumi sendiri itu bisa terletak di apotema atau hipotema. Apotema sendiri itu adalah titik terjauh bumi dengan matahari, sedangkan hipotema yaitu sebaliknya, yaitu titik terdekat bumi dengan matahari. Akibat revolusi bumi selanjutnya yaitu perubahan musim. Ya, gerak semua harian matahari bisa mengakibatkan perbedaan intensitas penyinaran matahari di berbagai wilayah bumi. Perbedaan ini dapat menimbulkan perbedaan musim. Bumi bagian utara dan selatan mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan. Nah, sedangkan bumi yang berada di Khatulistiwa sendiri itu seperti di Indonesia, itu hanya mengalami 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau yang seperti kita ketahui sekarang. Nah, di sini ada contoh, ada bacaan non-fiksi berita. Ada yang mau membacakan untuk Bapak? Saya, Pak. Oke. Ya, baik, bisa dibaca ya, Mbak. Kekeringan akibat musim kemarau panjang membuat sejumlah warga di Cirebon mengalami krisis air bersih. Tidak sedikit warga memanfaatkan air dari saluran yang kotor bahkan berlumut. Seperti di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, lebih dari 3 bulan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur air yang biasa dikelola warga sudah mengering sehingga warga harus memanfaatkan aliran sungai yang kotor. Salah seorang warga kampung Kopi Luhur, Kota Cirebon, Jili, yang berusia 40 tahun mengaku sejumlah sumur bor di sekitar kampungnya sudah banyak yang kering. Padahal kedalaman sumur sudah sampai 30 meter loh, tapi tidak keluar juga air sampai 3 bulan terakhir ini. Kata dia kepada wartawan di Cirebon Selasa 24 November 2019. Jili mengaku selama ini mengandalkan bantuan air bersih dari sejumlah instansi dan komunitas. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Sonia. Nah, tadi itu kan sebuah teks berita ya, anak-anak. Nah, teks berita sendiri itu termasuk salah satu contoh dari karangan non-fiksi. Ya. Terus, lalu apa itu karangan non-fiksi? Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Seperti tadi contohnya berita, itu berita tersebut kan juga benar terjadi di
tempat itu ya anak-anak. Selain itu, beberapa contoh karangan non-fiksi lain itu ada laporan, ensiklopedia, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, kamus, skripsi, ataupun biografi. Nah, apa saja ciri-ciri karangan non-fiksi? Mbak Arina bisa tolong dibacakan untuk teman-temannya ciri-ciri dari karangan non-fiksi. Ciri-ciri karangan non-fiksi yang pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi, atau baku. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta. Dan yang keempat yaitu ditulis secara urut. Nah, seperti yang terima kasih Mbak Arina. Ya, seperti yang tadi sudah dibacakan Mbak Arina, ciri-ciri karangan non-fiksi itu ditulis dalam bahasa resmi, formal, dan atau baku. Itu menggunakan bahasa Indonesia yang benar, yang baik dan benar, dan menggunakan EYD yang tepat. Seperti itu. Lalu menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya, kayak gitu. Seperti itu. Lalu disusun berdasarkan fakta. Jadi karangan non-fiksi sendiri itu tidak dibuat-buat ya, tidak mengarang seperti itu. Yang selanjutnya itu ditulis secara urut agar mudah dipahami dan dibaca dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Baik. Selanjutnya kita dalam sebuah teks tadi itu juga dalam sebuah teks terdapat sebuah gagasan utama dan informasi penting. Apa itu gagasan utama atau gagasan pokok? Nah, yaitu merupakan inti sebuah paragraf. Gagasan utama itu mengandung informasi penting dalam sebuah paragraf. Jadi dalam satu paragraf yang terdiri dari banyak kalimat itu terdapat gagasan utama yang berfungsi sebagai intinya. Gagasan utama sendiri itu terdapat 3 macam. Yang pertama ada gagasan utama deduktif, itu gagasan utama yang biasanya terletak di awal kalimat. Lalu ada induktif, gagasan utama yang ada di akhir kalimat. Itu kiranya mudah dihafalkan ya. Deduktif depan, induktif akhir, deduktif depan. Deduktif depan, sama-sama depannya D kayak gitu, dan induktif akhir gitu. Lalu macam-macam gagasan utama selanjutnya ada deduktif induktif, yaitu gagasan utama yang terdapat di awal dan akhir kalimat. Jadi dalam satu paragraf itu ternyata bisa ada ternyata dalam satu paragraf itu bisa memiliki gagasan utama di awal dan di akhir sebuah paragraf. Nah, Bapak selanjutnya akan memberikan cara menentukan gagasan utama. Yang pertama itu baca seluruh paragraf dengan cermat, pastikan mencermati seluruh paragrafnya. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan gagasan utama yang merupakan sebuah inti paragraf. Yang ketiga, tandai gagasan utama tiap paragraf.
Yang selanjutnya yaitu tandai informasi penting dalam tiap paragraf. Jadi jika kita sudah menemukan gagasan utama dan informasi penting dalam sebuah paragraf, saat kita akan membaca kembali, kita tahu, oh ini mana intinya, kayak gitu. Ini mana informasi pentingnya, terutama dalam membacakan sebuah materi, kayak gitu, seperti itu. Jadi kita bisa cepat memahami materinya kita cepat memahami materi intinya. Nah, yang selanjutnya Bapak ada contoh dari karangan non-fiksi. Ya, anak-anak ada yang mau membacakan contoh karangan non-fiksi ini? Saya, Pak. Baik, silakan dibaca Mbak. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air yang tercemar lumpur. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ternyata sudah membacakan berita. Nah, paragraf ini, siapa yang tahu gagasan utamanya? Ada yang tahu gagasan utamanya? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, baik. Siapa ini yang mau membacakan? Arina saja, Pak. Oh, menurut saya, Pak, gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama, yaitu bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Seperti itu, Pak. Ya, benar sekali ya, Mbak Arina. Tepuk tangan untuk Mbak Arina karena telah bisa menebak mana gagasan utamanya. Ayo tepuk tangan teman anak-anak. Nah, tadi kenapa? Ada yang tahu kenapa gagasan utamanya tadi bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit? Ya, seperti yang bisa kita lihat di atas, kalimat lain dalam paragraf ini itu hanya menjelaskan penyakit-penyakitnya. Pada kalimat 2 misalnya, kalimat tersebut berisi contoh dari penyakit yang ditimbulkan. Di sisi lain, kalimat terakhir menjelaskan penyebab dari munculnya penyakit tersebut. Seperti itu. Dan di awal ini sudah menjelaskan berbagai macam penyakit. Nah, di kalimat-kalimat selanjutnya itu menjelaskan apa saja penyakit itu, seperti diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Nah, paragraf selanjutnya menjelaskan bagaimana penyakit itu terjadi. Nah, sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, mari kita Paham, Pak. ya, bisa dilanjutkan, Bu Ayu. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah belajar tentang apa tadi? Karangan non-fiksi. Terus apa tadi? Ya. Gagasan utama ya? Gagasan utama, ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menentukan informasi penting. Nah, cara-caranya bisa dengan pertama, membaca teks dengan seksama, dibaca terperinci. Lalu yang kedua, dengan memahami makna dari setiap kalimat yang ada pada teks. Lalu yang ketiga nanti, setelah memahami kalimat pada setiap
memahami makna pada setiap kalimat, nanti menemukan kalimat utama atau gagasan utama dalam setiap paragraf. Setelah itu, nanti anak-anak bisa menandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Nanti dengan kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan nanti pembahasannya apa, nanti bisa menemukan gagasan utamanya dan informasi pentingnya. Lalu yang kelima, dengan membuat beberapa pertanyaan. Nanti yang pertanyaannya mengandung unsur 5W1H. Ada yang tahu 5W1H apa aja? Apa, Apa, Ya, di apa, mana, kapan. di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Iya, pintar sekali ya anak-anak. Tepat. Nah, nanti setelah membuat yang tadi 5W1H nanti, atau adik Simba biasanya, nanti mencoba menjawab pertanyaan agar bisa mendapatkan informasi penting dari paragraf tersebut. Nanti pertanyaan tersebut akan membantu dalam menyajikan informasi penting dan nanti bisa membuat peta pikiran. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang peta pikiran. Peta pikiran itu apa ya? Nah, peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Nanti bisa dari teks tadi, karangan non-fiksi bisa. Nah, nanti dalam pembuatan peta pikiran, nanti dapat dibuat dengan secara kreatif, menggunakan gambar yang bisa menjelaskan informasi yang ada dalam teks tersebut. Selanjutnya, anak-anak, kita tadi kan sudah belajar tentang apa itu karangan non-fiksi, lalu cara menentukan gagasan utama, terus tadi belajar juga cara menentukan informasi penting dalam karangan non-fiksi, lalu tadi juga ada tentang belajar tentang pengertian peta pikiran. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara membuat peta pikiran. Nah, anak-anak, ada yang bisa membantu Ibu membacakan paragraf pada slide ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Nadia silahkan. Ya, Bu. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana banjir. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai, misalnya permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Wah, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Pak Rian, boleh tolong buka slide yang peta pikiran? Ya. Nah, anak-anak, cara membuat peta pikiran, tadi kan kita sudah membaca tentang teks tadi, banjir bukan sekedar bencana alam. Nah, nanti caranya membuat peta pikiran dengan cara setiap paragraf nanti dicari gagasan utama dan informasi pentingnya. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk membuat peta pikiran, gagasan utama dan informasi penting dari setiap paragraf pada teks banjir bukan sekedar bencana alam. Nah, anak-anak, ini sudah 5 menit ya. Boleh tolong bantu Ibu menjelaskan yang paragraf pertama tadi, gagasan utamanya apa, informasi pentingnya apa? Ada yang bisa membantu Ibu? Saya, Bu. Ya, Mbak Nadia. Bisa tolong jelaskan? Ya, untuk yang paragraf pertama, gagasan utamanya itu memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Iya, Terus, benar.
Untuk informasi pentingnya yaitu faktor penyebab banjir, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, terus pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah, pendangkalan dan penyempitan badan sungai, serta menjamurnya rumah di bantaran sungai, Bu. Oh iya, wah, tepat sekali ya. Beri tepuk tangan ya buat Nadia. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang apa tadi? Karangan non-fiksi, terus gagasan utama, informasi penting, membuat peta pikiran. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nanti dalam satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Nanti Nadia dengan Arina, Alisa nanti dengan Yasinta, nanti Nurul bisa dengan Sonia. Nanti kita akan keluar dulu dari Meet ini. Ibu sudah share link untuk kelompok kecil. Kelompok kecilnya tadi sudah Ibu share di WhatsApp group. Nanti setiap kelompok mengerjakan lembar kerja kelompok yang Ibu sudah kirim di WhatsApp group. Nanti setiap siswa bergantian membaca teks yang telah disediakan. Nanti selanjutnya lalu menentukan gagasan utama dan informasi penting dari teks bacaan yang telah disediakan. Nah, sekarang anak-anak masuk ke Google Meet yang untuk kelompok kecil ya. Baik, Bu. Halo, Nat. Halo. Suaraku Ya, kedengeran nggak? Sudah siap untuk diskusi? Iya, Siap, kedengeran. siap. Oke, dibaca dulu ya teksnya. Judulnya Oke. Perbedaan Musim di Bumi. Nanti aku baca, terus kamu juga baca ya, habis aku. Oke, selamat. Perbedaan musim di bumi. Indonesia memiliki perbedaan dengan negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Tahukah kamu, Indonesia memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Nanti aku tulis ya gagasannya. Ya, aku terusin baca ya. Oke. Di Indonesia hanya memiliki 2 musim, sedangkan negara subtropis memiliki 4 musim. Keempat musim tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Ayo berdiskusi tentang gagasan utama di teks, Nat. Oh, boleh, boleh. Kamu tentang apa, Son? Aku tentang Indonesia itu memiliki perbedaan musim dengan negara subtropis yang lainnya. Kalau aku, yaitu negara yang bukan dari subtropis memiliki 4 musim, yang terdiri dari musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Ini aku tulis terus tak kerjain, habis itu ntar dikirim grup ya, Nat. Oh, oke, Son. Setuju. Nah, anak-anak, nanti sekarang kembali ke Google Meet untuk kelompok besar ya, kalau sudah diskusinya. Siap, Siap, Bu. Bu. Terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang sudah kembali ke Google Meet yang utama ya, atau Google Meet yang kelompok besar. Nah, tadi kan sudah mengerjakan apa tadi, lembar kerja kelompok ya. Ya, Bu. Dengan kelompoknya tadi sudah berdiskusi. Nah, sekarang boleh minta tolong untuk mempresentasikan jawabannya.
Ibu tunjuk kalau Mbak Arina bisa nggak Oke, Bu, mempresentasikan bisa. jawabannya? Ya, Bu. Gagasan utamanya, Indonesia hanya memiliki 2 musim, sedangkan negara subtropis memiliki 4 musim. Ya, benar. Sedangkan informasi pentingnya ya ada 4. Yang pertama, ada musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Yang kedua, pada saat musim dingin, suhu udara menjadi sangat rendah dan terasa sangat dingin, sehingga tanah akan diselimuti salju yang berwarna putih. Yang ketiga, musim semi, kemudian bunga mulai tumbuh bermekaran setelah musim salju terjadi. Daun-daun tumbuhan muda akan mulai tumbuh. Saat musim gugur, dedaunan akan berguguran atau rontok. Dan yang terakhir, selain itu ada musim panas yang terjadi, yaitu meningkatnya suhu menjadi sangat panas. Udah, Bu? Ya, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Arina. Nah, tadi kan sudah mengerjakan lembar kerja kelompok ya, secara kelompok. Nah, Ibu sudah mengirimkan lembar kerja siswa. Nanti setiap siswa mengerjakan lembar kerja siswa yang sudah Ibu kirim di WhatsApp group untuk membuat peta pikiran. Peta pikiran berdasarkan tadi yang sudah dibahas di kelompok yang menentukan gagasan utama dan informasi penting yang ada di kelompok tadi. Nanti pekerjaannya yang tadi LKK, terus juga LKS nanti bisa dikirimkan di WhatsApp group biasanya. Nah, anak-anak, karena tadi kita sudah belajar tentang karangan non-fiksi yang untuk bahasa Indonesia, terus gagasan utama, terus informasi penting, terus ada juga peta pikiran, terus kalau yang IPA tadi tentang apa tadi? Penyebab perbedaan musim akibat evolusi bumi. Ya, benar sekali ya. Nah, kegiatan selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan link soal evaluasi yang ada di Google Form. Ibu sudah kirimkan di WhatsApp group. Nanti setiap anak-anak, setiap siswa mengerjakan soal evaluasi tersebut. Ibu sudah kirimkan. Nanti Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan. Tetap semangat ya mengerjakan soal evaluasinya. Siap, Bu. Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak, kita sudah belajar untuk materi bahasa Indonesia tentang karangan non-fiksi, terus ada juga materi gagasan utama, terus juga belajar apa lagi kita? Peta pikiran. Peta pikiran. Iya, peta pikiran sama informasi penting yang bahasa Indonesia. Kalau yang IPA tadi penyebab perbedaan musim akibat revolusi bumi. Bagaimana anak-anak sudah paham belum? Sudah. Sudah, Bu. Nah, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Cukup. Alhamdulillah. Ibu dengan Pak Rian menutup pembelajaran kali ini ya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.